menikmati pengajian kita tetap tiap minggu begini untuk bisa membuat wawasan. Karena kita ini haus ilmu semua. Nah kalau gitu berarti ada kenikmatan. Mohon kita semua memperhatikan. Saya sengaja memberi pancingan begini, maksud kita adalah supaya wawasan kita terbuka semua. Karena otak ini kalau nggak dibuka oleh satu track gitu, dia tidak akan bergerak. Itulah dia kemana-mana. Nah oleh karena itu mari kita luruskan lewat Al-Quran. Nah saya ingin mencoba untuk mengkaitkan firman Allah yang disampaikan oleh Ustaz tadi terkait dengan Al-Baqarah ayat 34 tadi. Wa dzkurna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini adalah satu ayat yang memang terjadi perdebatan setelah dialog antara malaikat, kemudian Allah, kemudian juga setan dan sebagainya di situ. Kemudian setan kenapa menolak? Di situ menolaknya itu bukan karena dia apa, tapi dia orang sombong karena tidak melihat Allah di balik Adam. Itu intinya. Sungguhnya Adam itu adiknya tiada. Yang tiada itu yang ada hanya dia. Nah, pada saat itu dia melihat Allah oleh malaikat. Akhirnya sujud malaikat. Sementara Adam, oh enggak ada. Aku enggak akan mau menyembah. Seperti itu yang terjadi dialog di antara surat 30 ayat 30 dari surat Al-Baqarah. Nah, saya ingin kaitkan dengan surat Maryam. Nah, ini pasti sekali apabila Ustadz ini memberi satu tausiah, selalu pada saat itu saya membaca ayat-ayat yang mirip. Nah, surat Maryam dikatakan di sini qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang iman. Jadi tidak pernah gembira orang beriman ini. Dia selalu bahagia, selalu gembira dia. Siapa? Alladzina hum fi sholatin khashi'un. Yaitu orang-orang yang sholatnya dalam keadaan utuh. Di sini letak setan itu macam-macam. Allahu Akbar. Kunci saya gimana? Allahu Akbar, sandal siapa yang ambil? Itu yang ada di dalam kita, benar tidak? Nah, kalau itu terjadi sekarang, bagaimana membuat diri kita agar tidak waswis, tidak semacam ragu ataupun berbisik-bisik setan itu. Nah, oleh karena itu saya ingin kaitkan lagi dengan satu ayat yang memang kalau manusia itu di ayat 30 dikatakan situ kejadian dari orang suljin apa? Yang di mana di ayat summa ja'alna menurut patampi qararin makin. Nah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin dan seterusnya sampai kepada ahsanul khaliqin. Nah, sih kejadian manusia betul dari tanah, Ustaz ya. Kalau lihat daripada isi dari surat ini, surat Al-Mu'minun itu. Tapi di lain sisi, pada saat Allah menghembuskan napas tuh, napas ruhi, ruhi artinya ruhku. Nah, di situ kalau ditembuskan berarti kita berjanji pada saat janin itu mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa kaitannya antara kejadian manusia yang terbuat dari tanah dikaitkan dengan jiwa atau roh manusia sehingga menjadi satu? Bagaimana kira membahasnya, Ustaz? Karena ini kedua sisi ini antara roh dengan jasad ini menjadi satu dan akan bertanggung jawab nanti menurut saya adalah roh. Sementara jasadnya akan kembali ke tanah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu. Peristiwa atau yang kita lihat dari diceritakan oleh Pak Burhan tadi, barakallahu fiik, sangat menarik. Itu sebenarnya kita mentelaah semua kitab atau semua dari Al-Quran sejak awal dan terusnya. Ingatlah, jadi pertama kisah ini ada di awal dari Al-Quran itu di sebelah kiri, ya sebelah kiri itu. Jadi diawali dari wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu jadi sejak awal, jadi ya di situ tentu adalah para malaikat. Jadi ingatlah tatkala Allah berkata memberitahu bahwasanya kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Ya kenapa Allah jadikan ini dan seterusnya itu kita sudah tahu gitu. Nah kemudian setelah itu jadi Allah ciptakan Nabi Adam dan fa'allama ada seterusnya itu. Di situ kita melihat dalam tafsir kita lihat, jadi itulah
sujud atau ibadah kita kepada Adam. Dan apa aja itu kita ada istilah juga perlu bukan kalau Adam itu pakai hamzah ya. Kalau tidak ada itu Adam pakai ain dal dengan mim. Jadi Adam. Jadi itu ketidakadaan. Jadi itu juga perlu kita pahami juga dalam masalah istilah tadi. Apa Anda sempat menangkap apa yang saya sampaikan tadi bahwasanya tidak mau dia karena itu amalnya Adam jadi dia tidak lakukan. Itu kalau Nabi Adam itu pakai alif ya atau hamzah di Adam. Ya Adam. Kalau Adama itu baru artinya tidak ada. Nah, apa tadi kembali masalah tadi ya subhanallah seperti itulah Allah berikan kemuliaan kepada bapak kita Abul Bashar yaitu Adam alaihissalam dengan hal seperti tadi menjadi kemuliaan tentunya dan itu memang perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud dan kecuali iblis ini aba wastakbara wa kana. Jadi dia tidak menolak dengan dia mengkiaskan dia pahami jadi dia mengkiaskan dirinya bahwa dia itu adalah lebih baik maka dia menolak ini ya dalam ayat itu ma manaka antah judal lima khalaqtu biyadaya apa yang membuat kamu menolak untuk engkau sujud kepada yang aku ciptakan kedua tanganku ya dan maka dikatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin aku lebih baik dari dia engkau masih berasal dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah jadi dia merasa dan penyandera api itu adalah dia mengkiaskan dirinya dengan hal itu jadi dengan api itu dia lebih baik jadi maka dia menolak itu untuk sujud kepada Adam itu karena dia merasa dia mengkiaskan dengan penciptaan dia dari api itu berarti dia lebih baik ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin aku lebih baik dari dia engkau ya Allah masih ada engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah ya tanah yang kita lihat dia diinjak dan seperti ini ya seperti itulah tetapi apa Adam alaihissalam Allah berikan kemuliaan dengan diberikan ilmu tadi walaqad qarramna bani Adam dan seterusnya itu jadi kami kemuliaan itu dia adalah dengan ilmu tadi diberikan diberikan pengetahuan ilmu jadi diajarkan semua dia ada ini subhanallah pada saat itu tentunya dalam kisah di dalam awal dari surah Baqarah tentang itu makanya oleh karena itu disitulah penting kita dalam ini kita berilmu menuntut ilmu terus dan kita belajar dan subhanallah ya itu sebagian tadi mungkin khulasatul qaul saja jadi al-muhim ya sebagaimana tadi kalau kita melihat bahwasanya di antara dua kemuliaan Nabi Adam itu Allah jadi ciptakan dua tangannya dan juga ditiupkan ruh tadi ya nanti ya maka istilah para ulama wafat itu artinya berpisahnya ruh dari jasad nah itulah namanya kematian ya itu namanya itu kematian jadi kembali kepada Allah memang nanti ya dan juga nanti akan jadi wahidan nufus zuja nanti pada hari kelak pada hari kiamat kelak nanti maka nanti akan zuwijat wahidan nufus zuja dia setiap itu digabungkan kembali antara ruh dengan jasad itu jadi dikawinkan lagi zuwijat dan maksudnya dimasukkan kembali jadi kembali ruh itu pada jasad kita masing-masing nah itu tentang masalah tadi memang itu dalam masalah ini kita tawakuf karena memang dia selalu nakani ruh boleh ruh ini jadi di sisi Allah itu ilmu tentang ruh itu tadi jadi tidak kita bicarakan lebih dalam walaupun ada seorang ulama Syekhul Islam As-Sani itu Ibnu Kanzuliyah menulis tentang kitab ruh tapi di situ ada hal-hal yang dikritisi juga tentang perkataan pernyataan di sana karena memang kalau kita lihat memang daki jadi kalau bicara masalah itu yang jelas kita tawakuf kalau bicara ruh ini ya kita kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kita tidak bisa terlalu panjang membicarakannya ya karena itu memang ilmu hadirabbi jadi ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala nah mungkin itu yang mungkin ingin disampaikan pesan buat kita semua tentunya al-muhim yang anak tangkap juga dari pertanyaan antum tentang bagaimana memang seperti itulah ikhwah sekalian butuhnya kita kepada ilmu agama ini setiap saat setiap masa karena kita tidak tahu kapan datangnya ada simpang nyimpang pemahaman kita dan itu terus kita terus mengkaji tentunya ya kita bisa mentelaah tentunya karena yang ada dua manhaj talabul ilmu yaitu dengan talaki juga dengan mutolak yaitu dengan talaki maksudnya langsung berguru berhadap dengan guru tentunya sudah kita diyakini kelurusan manhajnya akidahnya manhajnya ya ibadahnya akhlak dan seterusnya kemudian juga yaitu yang cara kedua adalah dengan kita mentelaah kita jadi
sebagian dari yang maaf cerita, pada sebagian dari sebagian buku gitu tuh kita juga ada dapatkan sanadnya ya, jadi seperti itu walaupun tidak semua, jadi kita ada dapat sanadnya dari guru-guru kita terima. Sehingga istilah itu makanya ada istilah dalam jadi ijazah itu secara bahasa asal itu adalah kebolehan lagi mengajarkan ilmu yang sudah diterima. Jadi guru memberikan ajazahu, jadi guru membolehkan untuk muridnya ini mengajarkan lagi pada muridnya yang mau berguru pada dia. Jadi itu sebenarnya istilah ijazah itu asalnya adalah jadi kebolehan lagi mengajarkan kepada orang yang mengajarkan lagi ilmu yang didapat itu dari guru itu kepada orang lain. Jadi seperti itu sebenarnya istilah ijazah asal itu. Mungkin karena istilah syahadah dan seterusnya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itu sedikit bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Al-muhim, Anda sendiri wa sebagai selalu saya doakan kita semua, semoga kita ini dapat nasib sebagai Rasulullah katakan itu tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum